Baik, shalom Bapak Ibu Saudara, jumpa lagi bersama saya Pendeta Jerry Adu dalam program Ilustrasi Khotbah Kristen. Saudara, saya ingin buat sebuah cerita atau saya ingin bercerita tentang sebuah cerita yang bagi saya sedikit lucu dan kocak. Saudara, ada cerita dengan judul istri capek dengar pendeta yang khotbah Natal setiap saat. Nah, suaminya, pendeta ini adalah suaminya sendiri, dan istri capek dengar dia. Jadi begini, cerita begini. Satu waktu, karena di bulan Desember, suaminya dari ibu ini adalah seorang pendeta. Hari itu adalah hari atau beberapa hari itu adalah jadwal khotbah daripada suaminya. Suaminya keliling khotbah Natal, saudara. Dan sepulang kebaktian dari khotbah Natal yang paling terakhir, seorang istri pendeta berbaring di sofa, karena kelelahan dia duduk seperti ini. Lalu dia menumpahkan kekesalannya. Dia sadar di kursi, lalu dia bilang, "Aduh, aku benar-benar merasa capek sekali." Nah, sang suami memandangnya dan berkata, "Aku nih heran ya dengan kamu. Aku yang telah memimpin 2 kali kebaktian Natal kemarin malam. Hari ini kamu kan tahu, saya khotbah 5 kali khotbah Natal. Lalu kenapa saya yang khotbah, kamu yang capek? Kamu nih bagaimana istri ini?" Dengan wajah sedikit masam atau sedikit suram, sedikit marah, istrinya menjawab, "Masalahnya di sini, Pak. Aku yang harus duduk dan mendengarkan khotbahmu sendiri. Itu yang membuat aku capek, Mas." Oh, rupanya istrinya ikut kemanapun suaminya khotbah. Jadi rupanya dia lelah karena mendengar khotbah yang sama 5 kali kebaktian, istrinya harus ada. Saudaraku, betapa lucu, ternyata yang khotbah juga capek, yang dengar juga capek. Saudara-saudara, ini adalah ilustrasi khotbah Kristen lucu, tapi kita dapat menarik makna di dalam firman Tuhan. Misalnya, jangan pernah lelah dalam mengiring Tuhan, jangan pernah lelah mendengar firman Allah, jangan pernah lelah melayani Tuhan. Contoh 1 Korintus 15 ayat 58. Mengapa kita tidak boleh bosan? Mengapa kita tidak boleh lelah melayani dengar firman Tuhan? Karena dikatakan, karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Saudara-saudara, itulah yang dapat saya sampaikan, bahwa kadang-kadang kita bisa bosan dengar firman Tuhan, kadang-kadang kita bisa capek melayani Tuhan. Tapi kiranya ibu yang tadi itu jangan benar-benar istri gembala sidang. Kalau ada istri gembala sidang yang capek dengar istri suaminya khotbah, wah, ini bisa bahaya luar biasa. Tapi saya mau sampaikan kepada saudara, kadang-kadang ada godaan untuk kita bosan, boring dalam melayani Tuhan. Ya, kadang-kadang mungkin saudara harus dengar khotbah yang sama dari gembalamu, dari orang-orang tertentu. Tapi bukan masalah bosan atau tidak. Ini masalah adalah ketaatan kita kepada Tuhan. Saudara-saudara, kembali saya bilang, dikatakan karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. Dari ibu tadi kita belajar bahwa pertama, jangan pernah rasa bosan, jangan pernah rasa lelah melayani Tuhan. Pertanyaannya, mengapa kita tidak boleh rasa bosan, apalagi lelah, apalagi mundur dari pekerjaan Tuhan? Hanya karena kita melakukan hal-hal yang setiap hari kita melakukannya. Rutinitas. Ya, hari ini kita bangun, besok kerja, lusa melayani Tuhan, baca Alkitab, memuji Tuhan. Besok lagi kita lakukan hal yang sama. Kadang-kadang hal yang sama ini yang disebut rutinitas, mau tidak mau mengganggu apa yang disebut hati kita, yaitu rasa bosan, jenuh. Sehingga kadang-kadang pekerjaan yang sama itu membosankan. Dan sesuatu yang membosankan
kadang-kadang kita enggan melakukannya. Kenapa? Karena bosan, karena lelah, karena capek, karena melakukan hal yang sama. Tapi dari 1 Korintus 15 ayat 58 saya mau ajak kita supaya bagaimana supaya kita tidak gampang mudah lelah, capek, rasa bosan. Yang pertama, karena apa yang kita lakukan dikatakan, karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh. Yang dimaui oleh Tuhan adalah lewat apapun yang kita lakukan tetap teguh. Persoalan boleh datang, badai boleh datang, tantangan boleh datang, tetapi supaya kita tetap teguh, kita tetap kuat di dalam Tuhan, kita tetap semangat di dalam Tuhan, dikatakan berdirilah teguh. Apa arti berdiri teguh? Berdiri teguh artinya berdiri kokoh. Saudara-saudara, ibu tadi dalam ilustrasi tadi, ya mungkin khotbah pertama dia tegak, dia kokoh. Khotbah kedua kokoh. Khotbah ketiga dari suaminya pasti matanya sudah tidak kokoh lagi. Matanya seperti lampu 5 watt yang mulai kedap-kedip, saudara. Lalu mulai tenaganya mulai tidak lagi kokoh dan akhirnya sampai rumah marah-marah. Saudara, demikian dengan kita, saudara. Dikatakan tetap teguh, tetap kuat, jangan goyah, saudara. Artinya jangan lemah, saudara. Memang ada rasa ingin mundur, ada rasa lemah. Saya selalu bilang, kita punya rasa lemah, tetapi jangan kita mengikuti rasa lemah itu untuk kita menjadi kecewa, untuk kita menjadi mundur. Lalu dia katakan, giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Mengapa kita tidak boleh lemah? Karena itu, saudara, cara untuk kita tetap bersemangat adalah teruslah giat di ladang Tuhan. Memang melelahkan, memang capek, memang penuh tantangan. Tapi saya mau bilang sama saudara, Alkitab mengatakan bahwa pada akhirnya dia tutup dengan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. Saudara-saudara, ini yang paling penting. Kenapa kita tidak boleh lelah, apalagi mundur dan kecewa? Karena apapun yang kita lakukan, ya, dikatakan bahwa semua itu diperhitungkan Tuhan. Dengar baik-baik. Kata Alkitab, semua itu diperhitungkan Tuhan. Kalau ibu ini sadar bahwa dia dengar khotbah suaminya pun 7 kali, 8 kali, dikatakan bahwa selama engkau tidak goyah, selama engkau tidak lemah, selama engkau tidak menjadi bosan, boring, dikatakan sebab apa yang engkau lakukan, termasuk mendengar firman Tuhan, dikatakan Alkitab diperhitungkan Tuhan. Apalagi kalau saudara berkhotbah, apalagi saudara memuji Tuhan, apalagi kalau saudara melakukan sesuatu untuk pekerjaan Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan memperhitungkan itu semua. Mungkin hari ini saudara melayani Tuhan bukan karena lelah dengar orang khotbah, tapi mungkin saudara merasa lelah karena apa yang kau kerjakan tidak dihargai pendetamu, engkau tidak dihargai gembala, mungkin engkau tidak dihargai sesama rekan hamba Tuhan. Tapi saya kasih ingat saudara, kita bekerja bukan karena manusia, kita bekerja karena Tuhan. Mungkin saudara kritis dan berkata, ya tapi Pak Pendeta, saya juga manusia biasa, saya butuh pujian, saya butuh dukungan, saya butuh support dari orang-orang rohani, para rohaniawan, para pendeta, para gembala sidang. Tapi saya tidak dapatkan itu. Nah tadi saya bilang saudara, tadi kan Alkitab yang bilang bahwa apapun yang kau lakukan, semua diperhitungkan Tuhan. Kalau engkau sadar bahwa semua itu diperhitungkan Tuhan, maka tadi kembali pada ayat tadi, maka saya percaya Alkitab mengatakan engkau tidak goyah, engkau tidak lemah, dan engkau akan giat. Nah sekali lagi, kalau saudara sadar, mengapa orang jadi lelah, mengapa orang menjadi capek? Karena tadi motivasi kita atau tujuan kita hanya satu, supaya dilihat manusia, dilihat pendeta, dilihat gembala sidang. Maka kalau hanya itu, pada saat pendetamu, pada saat gembala sidangmu tidak memperhitungkan atau tidak melihat apa yang kau lakukan, bahkan mungkin tidak memberi Anda pujian, Anda akan menjadi lemah. Tapi kalau Anda balik dari ayat tadi, 1 Korintus 15 ayat 58, dikatakan semua jeripayamu itu diperhitungkan Tuhan. Kalau saudara pegang janji Tuhan ini, bahwa semua yang kau lakukan diperhitungkan Tuhan, maka itu akan menjadi kekuatan bagi saudara. Mengapa saya bilang itu menjadi kekuatan bagi saudara? Karena saya sungguh percaya. Sekali lagi saya ulangi dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan
jeripayamu tidak sia-sia. Apa artinya? Dengar firman Tuhan selama engkau tidak putus asa, tidak lelah, tidak merasa bosan, dia katakan itu pun diperhitungkan Tuhan. Engkau cuci piring untuk membantu pekerjaan Tuhan di gerejamu, itu diperhitungkan Tuhan. Engkau sapu gereja, itu pun diperhitungkan Tuhan. Nah, kalau saudara sadar bahwa semua diperhitungkan Tuhan, maka saya percaya menurut Alkitab engkau akan teguh. Yang kedua, engkau tidak goyah. Dan yang ketiga, engkau akan semakin giat karena engkau sadar bahwa yang memberi pujian, dan yang paling penting dengar ini, yang memberi upah, Alkitab mengatakan itu Tuhan. Kalau Anda sadar bahwa yang memberi upah itu adalah Tuhan, mengapa Anda harus perlu bosan? Mengapa Anda peduli dengan orang-orang di sekitar kita yang melemahkan kita untuk setia melayani Tuhan? Karena itu saudara-saudara, saya ingatkan kepada kita sekalian, hidup ini memang sukar, hidup ini memang penuh tantangan, hidup ini tak selamanya mendapatkan dukungan-dukungan, apalagi dukungan-dukungan yang positif. Pada waktu Yusuf diproses Tuhan, dia tidak mendapatkan dukungan dari saudara-saudaranya, dia tidak dapat dukungan dari bapaknya, dia tidak dapat dukungan dari 11 saudaranya, anak-anak dari Yakub. Tetapi Yusuf sadar bahwa apa yang dia buat semua diperhitungkan Tuhan. Dan sekali lagi, kalau engkau sadar, ingat, waktu engkau mau kecewa, waktu engkau sudah buat sesuatu lalu tidak dihargai oleh siapapun, termasuk hamba Tuhan, pendetamu, ingat ayat ini. Aku lakukan untuk Tuhan, dan aku lakukan untuk Tuhan. Tuhan yang berjanji, semua diperhitungkan Tuhan. Itu akan membuat tadi Alkitab bilang, engkau tidak teguh, engkau tidak goyah, engkau teguh, dan engkau akan semakin giat. Teruslah giat di dalam Tuhan. Sekali lagi, apa yang kau lakukan? Mungkin engkau hanya sapu pel gereja, mungkin hanya engkau main musik, mungkin engkau hanya memimpin pujian, atau mungkin saudara hanya penerima tamu. Ingat, semua diperhitungkan Tuhan. Kiranya renungan ini memberkati saudara. Jangan lupa klik like, share, komen, dan bagi kepada saudara-saudara yang lain. Dan saya percaya Anda telah melayani Tuhan dengan cara membagi video ini. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Sampai jumpa lagi. Saya Pendeta Jerry Ado dari Kota Kupang. Hanya menyampaikan Tuhan sungguh baik. Tuhan memberkatimu. Haleluya. Amin.